Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini nama Khairul Akmal dengan NIM 22449 ingin memberi sedikit penjelasan tentang pengertian taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi kognitif, efektif, dan psikomotor adalah kerangka klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur hasil belajar siswa dalam pendidikan. Ketiganya menggambarkan tingkat perkembangan pembelajaran dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai taksonomi kognitif. Taksonomi kognitif terutama dikenal sebagai karya atau yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom yang membagi proses berpikir ke dalam beberapa tingkatan. Taksonomi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap siswa. Tingkatannya yang pertama yaitu pengetahuan, mengingat fakta atau informasi yang dipelajari, yaitu contoh menghafal definisi, pengertian, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension dalam bahasa Inggrisnya. Memahami arti dari informasi yang didapat serta mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri atau dapat menyimpulkan dan menjelaskan tentang apa yang dapat dia pahami dengan pemikirannya sendiri. Yang ketiga yaitu aplikasi atau application. Itu menuntut siswa mampu menggunakan informasi dalam situasi yang nyata seperti menerapkan teori dan kasus-kasus baru. Selanjutnya yang keempat, analisis atau analysis. Itu mengajarkan siswa tentang memecahkan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur dan hubungan. Yang kelima, sintesis atau synthesis. Itu mengajarkan siswa atau menuntut siswa agar bisa menggabungkan ide atau informasi yang menghasilkan sesuatu yang baru atau orisinal. Selanjutnya yaitu evaluasi atau evaluation. Itu memberikan keputusan penilaian berdasarkan kriteria yang ada, misalnya menilai suatu kualitas dari suatu karya. Penerapan taksonomi kognitif ini bertujuan untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, taksonomi ini menggambarkan langkah-langkah dari kemampuan berpikir yang sederhana hingga yang lebih kompleks, dengan tujuan membantu guru merancang tujuan pembelajaran yang terstruktur. Taksonomi kognitif berfokus pada aspek-aspek yang seperti saya sebutkan tadi, seperti mengingat, memahami, menerapkan, dan mengevaluasi informasi serta mengolahnya. Dari beberapa tadi saya sedikit jelaskan tentang fungsi taksonomi kognitif. Taksonomi ini membantu guru atau pendidik untuk yang pertama untuk menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan sistematis. Maksudnya agar tujuan pembelajaran itu lebih tersusun dengan jelas dan terarah gitu. Selanjutnya itu merancang materi dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan atau tingkat kemampuan berpikir para siswa. Yang ketiga itu menilai sejauh mana siswa mencapai tingkat pemahaman tertentu dalam materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Dengan taksonomi ini, proses pembelajaran dapat lebih terarah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, sehingga mereka dapat memahami materi secara mendalam dan aplikatif atau dapat diterapkan pada kehidupannya sehari-hari.
Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian taksonomi kognitif, saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi afektif. Yang tadi kan kognitif, yang sekarang afektif. Taksonomi afektif adalah sistem klasifikasi yang menggambarkan perkembangan sikap, emosi, nilai, dan minat seseorang dalam proses belajar. Taksonomi ini dikembangkan oleh David Cradwell bersama rekan-rekannya sebagai kelanjutan dari taksonomi kognitif yang dirancang oleh Benjamin Bloom tadi. Ranah afektif dalam pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan aspek, sikap, dan karakter yang mencakup cara seseorang atau siswa dalam merespon, menghargai, dan menilai pengalaman atau informasi yang diterima. Taksonomi afektif sangat penting dalam pendidikan karena mengarah pada pembentukan kepribadian yang positif dan nilai-nilai etika pada siswa, seperti menghargai pendapat, menghargai orang lain, serta melatih cara untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan empati. Tingkatan dalam taksonomi afektif yang pertama yaitu penerimaan atau receiving, yaitu kesediaan untuk memperhatikan atau menerima stimulus atau ide yang baru. Ini adalah tahap dasar yang menunjukkan keterbukaan. Ini sama dengan halnya melatih siswa agar bisa menerima segala informasi yang dia terima gitu. Yang kedua yaitu respon atau responding, menanggapi atau bereaksi terhadap stimulus yang diberikan, misalnya aktif dalam diskusi atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu penilaian atau valuing, yaitu mulai memberikan nilai atau menghargai sesuatu, seperti menghargai kejujuran, kerjasama, atau kerja kelompok. Ini juga dapat menimbulkan cara empati dalam rasa bekerja sama gitu. Yang keempat yaitu pengorganisasian atau organization, yaitu mengatur nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang dianut serta memprioritaskannya. Kelima yaitu karakteristik berdasarkan nilai atau bahasa Inggrisnya characterization by value, yaitu menjadikan nilai atau sikap sebagai bagian dari kepribadian sehingga terlihat dalam perilaku sehari-hari secara konsisten. Itu baiklah, saya di sini akan melanjutkan itu tentang fungsinya. Fungsi taksonomi afektif. Taksonomi afektif berguna untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan sikap yang positif. Selanjutnya, fungsinya menyusun tujuan pembelajaran yang mendukung pengembangan sikap, karakter, dan nilai. Selanjutnya itu mendorong siswa untuk lebih sadar terhadap nilai-nilai positif sehingga menjadi pribadi yang memiliki empati, integritas, dan sikap yang baik. Dalam proses pembelajaran, taksonomi afektif memungkinkan siswa untuk tidak hanya dapat memahami dan mengingat materi, tetapi juga dapat mengembangkan sikap yang baik dan mempraktekkan nilai-nilai yang positif dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu taksonomi psikomotor. Taksonomi psikomotor adalah sistem klasifikasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan fisik,
atau motorik seseorang dalam proses pembelajaran. Ini sama halnya tentang mengamati bagaimana cara atau bagaimana perkembangan siswa dalam hal fisiknya dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Taksonomi ini digunakan untuk memahami bagaimana keterampilan praktis dan tindakan fisik yang dapat diajarkan dan dikembangkan dari tahap dasar hingga kompleks. Taksonomi psikomotor dikembangkan oleh berbagai ahli yang salah satunya yaitu Dev yang mengklarifikasikan keterampilan motorik ke dalam beberapa tingkat. Taksonomi ini sangat penting dalam pembelajaran yang membutuhkan pengembangan keterampilan praktis seperti olahraga, seni, pekerjaan, laboratorium, keterampilan teknis maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berpengaruh dalam perkembangan fisik siswa. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang tingkatan dalam taksonomi psikomotor. Yang pertama yaitu imitasi atau imitation dalam bahasa Inggrisnya. Tahap awal di mana seseorang meniru atau mencontoh tindakan yang diamati dari orang lain. Contohnya yaitu seperti meniru guru dalam mempraktekkan di laboratorium maupun seperti guru mencontohkan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan atau olahraga gitu. Yang kedua yaitu manipulasi atau manipulation. Itu mulai melakukan tindakan dengan bimbingan atau instruksi meskipun belum sepenuhnya lancar. Contohnya yaitu melakukan percobaan dengan bantuan petunjuk yang tertulis atau petunjuk yang sudah dicontohkan maupun diarahkan gitu. Yang ketiga yaitu presisi atau precision, yaitu mampu melakukan keterampilan dengan akurasi dan ketepatan tanpa banyak kesalahan. Nah, ini sama halnya dengan melatih siswa dalam melakukan sesuatu atau tindakan tanpa harus menimbulkan suatu permasalahan atau kesalahan yang terjadi dalam suatu tindakan atau kegiatan tersebut gitu. Selanjutnya itu artikulasi atau articulation. Itu menggabungkan beberapa keterampilan yang berbeda dengan lancar sehingga dapat melakukan tindakan kompleks dan dengan keteraturan. Nah, itu sama kaitannya dengan precision tadi. Selanjutnya yang kelima yaitu naturalization atau naturalisasi. Yaitu ini merupakan tahap tertinggi di mana keterampilan sudah sangat dikuasai sehingga dilakukan dengan otomatis dan efisien tanpa perlu berpikir panjang. Contohnya, seorang musisi ataupun seniman melakukan atau memainkan musik atau membuat sesuatu dengan spontan atau dengan langsung kemampuan dari dirinya sendiri gitu, auto kalau bahasa sekarang kita. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang fungsi dari taksonomi psikomotor. Taksonomi psikomotor berguna untuk yang pertama yaitu membantu guru dalam merancang pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis atau motorik. Yang kedua, selanjutnya memberikan panduan dalam melatih dan mengukur kemampuan fisik siswa sesuai tingkatannya. Selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk meningkatkan keterampilan motorik dari tahap dasar hingga mahir. Dalam pendidikan, taksonomi psikomotor yang membantu mengembangkan keterampilan nyata yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari seperti menulis, menggambar, mengetik, maupun keterampilan olahraga.
Hal ini penting agar siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menerapkan konsep tersebut dalam dunia nyata maupun dalam kehidupannya gitu. Ketiga, taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotor mewakili aspek yang berbeda dalam proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Dan semuanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh. Berikut sedikit saya berikan kesimpulannya dari ketiga taksonomi tersebut. Yang pertama yaitu taksonomi kognitif. Itu berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir dan pemahaman intelektual siswa. Tingkatan ini mencakup dari kemampuan mengingat informasi sehingga kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif. Hal ini membantu siswa untuk memahami materi yang diberikan secara mendalam. Selanjutnya yaitu taksonomi afektif, mengarah pada pembentukan sikap, nilai, dan emosional siswa. Dengan taksonomi afektif, siswa tidak hanya menerima pengetahuan tapi juga membentuk karakter, sikap positif, dan nilai-nilai yang mereka anggap penting seperti empati dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu taksonomi psikomotor. Taksonomi psikomotor berfokus pada pengembangan keterampilan fisik atau motorik yang memungkinkan siswa menentukan keterampilan praktis dan menerapkannya. Taksonomi ini penting dalam aktivitas yang memerlukan ketangkasan, ketepatan, dan otomatisasi, sehingga siswa dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam konteks praktis. Kesimpulan utamanya yaitu ketiga taksonomi ini membantu dalam merancang proses pembelajaran yang seimbang, di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitif tetapi juga sikap yang baik atau afektif dan keterampilan praktis atau psikomotor. Dengan mengintegrasikan ketiganya, pendidikan dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter baik dan terampil, siap untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang nyata. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya dari penjelasan taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotor. Apabila dapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu datang dari diri saya dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.